Sobat Jamuran, jumpa lagi bersama kami Metal Mushroom Banyuwangi. Pada video kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai masalah bibit jamur tiram. Sengaja saya membuat video ini karena ternyata masih banyak banget teman-teman kita di luar sana yang masih bingung untuk memahami apa sih yang dinamakan F0, F1 sama F2. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mendetail apa yang dimaksud PDA atau F0. Untuk bibit PDA sendiri biasanya orang lebih familiar menyebutkan PDA. Nah, untuk contohnya akan saya berikan seperti dalam contoh ini. Ini adalah PDA. Maaf, ini sebetulnya ini PDA sudah sortir, namun ini hanya sekedar gambarannya saja. Medianya menggunakan agar-agar, potato sama dextrose. Ini yang dinamakan F0 atau PDA. Sebelum kita membuat bibit F1, teman-teman yang harus dipersiapkan yaitu PDA ini, karena tanpa memiliki PDA ini teman-teman tidak akan bisa memiliki bibit. Selanjutnya yaitu F1. Untuk F1-nya gambarannya seperti ini. Secara fisik dia sudah menggunakan botol. Untuk bahannya sendiri biasanya untuk F1 bermacam-macam, ada yang menggunakan jagung murni, ada yang menggunakan jagung giling terus dicampur sama serbuk gergaji, bahkan ada yang menggunakan serbuk gergaji namun diberikan pegato sama kalsium untuk mengurangi pH. Kalau di tempat kami untuk bahan pembuatan F1-nya biasanya menggunakan jagung giling. 25%-nya saya tambahkan dengan serbuk gergaji. Untuk ciri-ciri F1-nya akan saya berikan contoh, karena kemarin ada yang menanyakan, "Bang, tolong buatkan video cara mengetahui bibit F1 palsu atau asli." Nah, untuk F1-nya contohnya seperti ini gambarannya. Di mana ada F1 pasti di ujungnya ini ada PDA-nya atau F0-nya, agar-agarnya. Ini nampak terlihat jelas. Untuk ciri-ciri yang kedua, F1 kebanyakan pasti menggunakan kapas untuk keamanan. Ini F1. Oke, sudah paham? Karena saya takutkan kadang ada juga para pelaku bibit aslinya F1, aslinya F2, terus setelah akan dijual ditambah lagi kapas lalu diklaim ini adalah F1. Untuk yang seperti ini jangan pernah dipilih. Namun untuk ciri-ciri khasnya sudah pasti kalau F1 itu ada bekas agar-agarnya seperti ini. Jelas teman-teman, F1 ini adalah putaran yang kedua dari F0-nya. F0 yang pertama, F1 yang kedua. Dan untuk urutan yang ketiganya atau F2-nya akan saya berikan contoh seperti ini. Dan ini adalah untuk F2-nya. Ini untuk F2-nya. Ciri-ciri dari F2 tidak ada kapasnya. Ini
Untuk F2-nya sendiri, mengapa para produsen bibit selalu menuntutnya menggunakan koran? Karena menutup koran ini sebetulnya ada alasannya. Secara nggak langsung koran ini masih ada pori-porinya. Jadi di saat pertumbuhan F1 menuju ke F2 ini ada sedikit oksigen, daripada teman-teman ini menuntutnya menggunakan plastik langsung. Bisa saja jadi, namun yang terjadi micelin yang ada dalam botol ini akan relatif tipis karena kurangnya oksigen. Selanjutnya, ini adalah pesan saya yang terakhir kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang masih pemula banget, belum memahami masalah bibit jamur tiram. Pesan saya yaitu, saya tekankan sekali lagi, jangan pernah menggunakan bibit yang ada istilahnya formulasi 3 atau F3, karena bibit F3 ini sebetulnya saya juga baru dengar dari teman-teman di luar sana. Selama saya budidaya jamur tiram ini, saya belum pernah menggunakan yang namanya F3. Sebetulnya F3 ini apabila kita contohkan, yaitu seperti semakin kita sering menyampur media, akan semakin encer, akan semakin lemah, akan semakin mempengaruhi atau semakin mengurangi keaslian bibit jamur tiram. Karena secara teori bibit yang ideal yaitu F0, F1, F2, dan untuk F3-nya yaitu backlognya itu sendiri. Kalau teman-teman masih nekat menggunakan F3, berarti secara logika backlog teman-teman di luar sana itu adalah backlog yang formula 4. Biasanya kalau sudah kita menjumpai kasus-kasus seperti ini yang terjadi, biasanya backlog akan rentan terhadap penyakit, rentan terhadap hama. Ada kalanya juga backlog yang sudah full putih tiba-tiba terkena hama, akhirnya dia kembali ke warna serbuk gergaji. Sangat disayangkan. Jangan karena bibit satu botol ini teman-teman ada rasa sayang, teman-teman ada rasa rugi. Justru yang harus betul-betul diperhatikan, masalah bibit jamur tiram ini harus betul-betul berkualitas. Namun bibit yang saya tekankan kepada teman-teman, terutama teman-teman pemula, pilihlah bibit yang betul-betul teruji dan sudah terbukti kualitasnya. Jangan pernah main-main dalam menggunakan bibit yang belum bisa dipercaya keakuratannya. Semoga video ini sudah bisa menjawab unek-unek dari teman-teman di luar sana masalah bibit jamur tiram, khususnya untuk jamur tiram yang kita tebarkan pada backlog. Oke sobat, semoga video ini memberikan manfaat dan solusi bagi teman-teman yang masih bingung cara membedakan F1, terutama F1 yang tadi saya bahas. Kalau untuk F2 sudah pasti para master sudah lebih paham daripada saya, karena di sini saya tujuannya untuk berbagi dan sharing, bukan berarti saya ini pinter, tidak, karena ilmu itu berkembang. Tanpa kita belajar, kita tidak akan memiliki kemajuan. Oke sobat, salam sukses selalu dari kami.